semua orang tahu. Bahkan nggak berani membongkar yang semacam ini. Kenapa nggak berani? Karena memang nggak tahu. Kalau nggak tahu dia berani membongkar, nanti ditanya lebih jauh gimana? Kalau orang ingin tahu bukti-buktinya yang lebih konkret, ayo silakan ikut saya untuk naik ke atas. Ya, kalau saya pernah datang ke Jakarta, saya ngalami Jakarta ya kan, datang ke Jakarta, berarti saya ngalami Jakarta kan. Saya pulang lagi ke Surabaya, saya cerita tentang Jakarta. Oh, saya baru saja dari Jakarta, saya ini. Apa buktinya kalau sampai ke Jakarta? Ya. Apa saya perlu membawa Jakarta ke sini? Ya nggak bisa. Sampean yang saya bawa ke Jakarta. Saya bertemu dengan Tuhan. Apa buktinya sampean ketemu Tuhan? Lalu apa perlu saya membawa Tuhan ke sini? Ya enggak. Sampean yang harus saya bawa ke Tuhan. Kan begitu logikanya. Kalau ada orang ketemu Tuhan, apa buktinya sampean ketemu Tuhan? Apa Tuhan itu bisa kayak gelas yang bisa saya bawa ke sini loh? Enggak, sama seperti Jakarta, apa bisa saya bawa ke sini? Misalnya bisa saya syuting lewat itu kan hanya video, hanya gambar, bukan Jakarta. Ya kan? Sampai bisa melihat yang kayak gitu lewat meditasi, itu sama dengan sampai melihat video juga. Ya, makanya untuk melihat Tuhan bisa lewat video, bisa lewat ketemu langsung. Ya, ke Jakarta bisa lewat apa? Televisi. Bisa langsung ke Jakarta lewat sebuah perjalanan. Nah, itu dia. Yang saya cari itu. Nah, oleh karena itu, kalau sampai pahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, maka ada tujuan. Tujuan itulah yang disebut kiblat. Sampai tidak akan bisa melakukan perjalanan kalau belum ada tujuannya. Maka tujuan harus ditentukan pertama. Sampai nggak bisa sembahyang kalau belum tahu kiblat. Semua yang diajarkan dalam agama itu hanya metafor sebetulnya. Metafor. Tentukan kiblatnya, baru gelar sajadah. Apa itu sajadah? Sajadah itu artinya memberitahukan kita. Setelah kamu tahu tujuanmu, lalu melangkahlah ke arah tujuanmu. Tapi dalam melangkah tadi sampai harus fokus pada langkah kakimu. Fokusnya pada langkah kakimu. Yaitu kamu harus fokus pada sajadah. Fokus pada apa yang sedang kita saksikan. Fokus pada apa yang sedang kita alami, bukan pada tujuannya. Makanya kamu kalau sholat kan harus lihat apa? Bawah kan, bukan lihat kiblat. Kamu kalau berjalan, apa perlu kamu melihat tujuannya? Kan kamu harus melihat jalan yang kamu lakukan. Kalau enggak kakimu terperosok kan? Kita jalan pun kalau nggak ada tujuannya nggak nyampe-nyampe. Nah, itu. Makanya kiblat harus ditentukan lebih dahulu. Ingat, selalu dalam perjalanan nikmati perjalanan. Tapi dalam perjalanan ketika menikmati, sampean bisa terjerat pada kesenangan-kesenangan yang ada di jalan. Kesenangan-kesenangan ada di jalan itu macam-macam. Mungkin sampai tiba-tiba bisa baca pikiran orang, tiba-tiba bisa menyembuhkan orang, tiba-tiba bisa macam sampai punya banyak kesaktian. Kemudian sampai bermain-main dengan semua kesaktian yang sampai dapat. Sampai berhenti di sana. Akhirnya lupa sama tujuan. Oleh karena sampai harus waspada terhadap kesenangan-kesenangan sesaat yang bisa menjebak sampean, agar sampean selalu iling sama tujuan. Elinglah waspada, iman dan takwa kalau dalam Islam. Makanya kalau berbicara tentang iman nggak boleh lepas dari takwa. Berbicara eling nggak boleh lepas dari waspada. Kedua ini saling bergandengan. Kalau orang ngomong iman saja nggak ada takwanya, itu namanya belum hafal pengetahuannya tentang iman dan takwa. Dan takwa seringkali dipahami takut sama Tuhan. Ngapain takut sama Tuhan? Tuhan itu bukan preman. Tuhan itu maha pengasih. Kenapa takut? Ini asli. Iya. Tuhan ini maha pengasih. Ya kenapa takut? Yang disebut takwa itu waspada. Mewaspadai setiap gerakan yang muncul dari dalam diri kita sendiri.
gerakan nafsu kita, gerakan pikiran kita, gerakan perasaan kita, berapa ini harus diwaspadai. Nah ini dia ada pertanyaan yang asik ini. Iya. Nah, Kenapa Tuhan itu menciptakan hal yang buruk? Toh nanti pada akhirnya bakalan jadi hal yang baik. sekarang yang tanya, siapa yang bilang Tuhan menciptakan yang buruk? Iya, apa ya maksudnya gini loh. Jadi kita ini dikasih keburukan. Yang ngasih keburukan siapa? Oh iya, diri saya. Menciptakan itu apa? Bukan menciptakan sih maksudnya. Tidak. Ya. Seperti saya bilang, kalau Ada. Tuhan mendatangkan hujan ini bisa dipahami buruk, bisa dipahami baik. Kepentingan sampean yang membuat semua jadi buruk atau baik. Perang itu buruk sekali. Ya kan, banyak korban, tapi bagi orang yang jual senjata, menguntungkan nggak? Rezeki. Rezeki bagi dia. Lalu gimana baik dan buruknya? Itu kan ada pada kepentingan kita, bukan Tuhan, bukan kenyataan. Dalam kenyataan tidak ada baik buruk. Makanya baik dan buruk itu ilusi. Orang-orang di tingkat syariat baru berbicara tentang baik dan buruk. Karena syariat itu perlu untuk anak-anak. Anak-anak perlu perbandingan. Anak-anak nggak tahu yang namanya baik kalau nggak diperbandingkan dengan buruk. Anak-anak nggak tahu yang namanya terang kalau nggak ada bandingannya dengan gelap. Jadi perbandingan ini merupakan jalan yang paling darurat memperkenalkan kenyataan pada anak-anak. Kalau cara-cara yang terbatas ini terus dipelihara sampai dewasa, ini yang namanya keracunan. Oleh karena itu, semua ajaran yang didapatkan dari anak-anak harus dihancurkan. Nah, proses penghancuran ini yang disebut dengan proses spiritualisasi.